Tes 1 2 3. Oke. Yo, balik lagi sama gue Sarah di Podcast Sarah Santosa Between Two. Dan seperti pada luar biasanya, podcast ini selalu akan mendatangkan narasumber yang pasti kredibel, memotivasi dan menginspirasi kita dari kejadian nyata langsung. Dan teman-teman bukan kaleng-kaleng lagi nih. Hari ini kita bakal kedatangan seorang perempuan, seorang wanita yang benar-benar menginspirasi banget, khususnya gue secara pribadi, karena gue udah denger cerita dia nih. Tapi sedikit doang dengernya, dan gue kepo banget mau denger cerita dia lebih lanjut lagi dan sekalian sharing ke kalian. Intinya adalah perempuan ini tuh udah bisa mencapai cita-citanya di umur yang sangat muda dengan kondisi keluarga yang bisa dibilang pas-pasan banget. Tapi mau pas-pasan kayak gimana, kita bakal dengerin langsung dari satu narasumber ini biar kita lebih jelas. Dan juga narasumber ini bukan cuma datang sekadar cita-cita aja, tapi dia juga akan mendatangkan kita dengan begitu banyak tips dan trik supaya kita bisa mencapai cita-cita. Dan bahkan adalah gokilnya, narasumber ini tuh udah bisa bermimpi dari dia SD. Coba lo bayangin, lo SD ngapain aja woi. Mungkin gue kalau lagi SD, mungkin gue lagi main kelereng kali ya. Tapi beda sama narasumber ini, dari SD dia tuh udah punya cita-cita, gambaran apalah intinya yang bakal dilakuin di masa depan. So gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita telepon narasumbernya. Halo Kak Sarah. Halo Kalia. Kalia, apa kabar? Kabarnya baik, puji Tuhan. Gimana Kak Sarah? Aku baik dong kak. Oke, puji Tuhan ya. Iya, Kalia hari ini aku pengen nanya nih, Kalia hari ini Iya. kegiatannya ada apa aja sih seharian ini? Seminggu kemarin, ya kemarin seminggu ya mengajar dari pagi hingga siang, kemudian yang melakukan pekerjaan tentang mengajar itu juga mempersiapkan hari berikutnya. Dan hari ini, hari Sabtu, ada CG yang biasa Kak Lia lakukan. Oke, pelayanan di gereja seperti itu. Oh, oke. Oke. Berarti Kalia sehari-harinya ya kurang lebih mempersiapkan bahan ajar lah ya untuk mengajar murid-murid gitu ya. Betul. Oke, nah Kalia, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih mengenai yang bakal kita bahas hari ini, mengenai something unexpected. Jadi kayak sesuatu yang gak pernah Kalia bayangkan juga. Aku pengen sedikit menjelaskan juga nih, kira-kira gambaran Kak Lia itu seperti apa. Seperti yang kemarin aku udah tanya ke Kak Lia juga kan. Jadi Kak Lia ini merupakan guru dari salah satu sekolah swasta ya, kayak ada di Jakarta. Iya, betul. Dan Kak Lia ini berasal dari keluarga juga yang keluarganya cukup dibilang pas-pasan. Iya, dengan papa yang kondisinya lulusan dari SMP dan juga mama yang dari lulusan SD. Dan menariknya adalah Kak Lia ini merupakan lulusan S1 PGSD UKSW. PGSD itu artinya Perikatan Guru. Pendidikan. Iya. Oke. Pendidikan guru ya? Guru sekolah dasar. Wow, amazing banget. Maksudnya kayak lulusan, gak pernah kebayang deh. Maksudnya sebelum aku mengarang-ngarang, aku pengen tanya nih Kalia. Iya. Boleh dong Kalia ceritain gimana coba bisa hanya dari keluarga yang pas-pasan ini Kalia bisa lulus dari sarjana 1 ini loh. Boleh Kalia diceritakan? Jadi kalian merasa kalian pengen untuk sekolah, dan kalian juga pengen rasanya itu untuk bisa lebih baik daripada orang tua. Kemudian kalian juga punya tekad untuk bisa sekolah tinggi. Bahkan waktu SD, waktu kecil,
ditanya Ditanya apa cita-citanya tuh? ditanya cita-citanya mau jadi apa, dan saya juga tidak tahu saya mau jadi apa, dan saya hanya bisa menjawab, aku mau sekolah tinggi, aku mau sekolah sampai setinggi-tinggi mungkin, seperti Itu itu. waktu kapan tuh Nah, Kalia ditanyanya? kelas 2 SD mungkin. 2 SD? Ya, Oke, iya, oke. kelas 2 SD, kelas 3 SD gitu deh. Karena saya ditanya dan saya bingung saya mau jadi apa. Tapi saya cuma bisa menjawab, aku mau sekolah setinggi-tinggi mungkin. Nah, kemudian, loh, nanti mau jadi apa? Mau sampai tua, mau sekolah terus, katanya. Terus kemudian saya jawab, tapi saya tidak bisa menjelaskan apa yang jadi maksud saya. Tetapi aku menjelaskannya dalam diri saya sendiri gitu, yaitu aku mau sekolah setinggi-tinggi mungkin supaya nanti aku jadi orang yang pintar. Kalau aku jadi orang yang pintar, aku pasti berguna, seperti itu. Nah, itulah jadi awal dari aku mau sekolah. Kemudian setiap saya melakukan lulus SD, dan saya bukan anak yang pinter banget, tidak. Saya lulus SD, saya melakukan belajar, dan kemudian saya SMP dan SMA, dan waktu memutuskan untuk kuliah, saya bingung juga, ini uang dari mana, seperti itu. Tapi Iya, betul. aku punya tekad gitu. Aku punya tekad di mana aku mau sekolah. Kemudian saya bilang kepada orang tua saya, Bapak, Ibu, saya mau untuk sekolah, kuliah, gitu. Nah, kemudian orang tua mencarikan dana. Ya, apa yang punya dijual untuk saya bisa kuliah. Nah, karena saya sadar bahwa saya bisa sekolah, bisa kuliah itu dengan penuh perjuangan orang tua, jadi saya harus jangan sampai menyanyiakan pengorbanan dari kedua orang tua saya, seperti itu. Kemudian saya kuliah dengan tekun, kuliah dengan sebisa saya gitu ya. Kemudian, tapi di tengah perjalanan pun tidak gampang. Gampangnya adalah tidak semua kebutuhan saya langsung terpenuhi gitu. Jadi saya butuh buku ini, saya butuh alat ini, saya butuh biaya untuk di kos, saya butuh semuanya itu tidak dengan mudah saya bisa dapatkan dari kedua orang tua saya. Diingat bahwa kedua orang tua saya ya seorang buruh, seperti itu. Nah, kemudian tapi saya mau selesai kuliah, saya mau mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian saya bekerja untuk bisa tetap melanjutkan kuliah sampai selesai. Oh, berarti ini akhirnya Kalia juga dibantu dengan Kalia bekerja gitu ya? Iya, betul. Dibantu oleh bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Karena jujur saja uang dari orang tua saya rasa tidak cukup seperti itu. Tapi saya bekerja untuk saya bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Dan kemudian puji Tuhan juga saya mendapatkan beasiswa dari sekolah, dari kampus, untuk saya bisa membayar semua. Jadi untuk urusan membayar kuliah, kampus yang membayar. Untuk kehidupan saya sehari-hari, saya dari saya bekerja. Seperti itu. Keren Kalia. Bener-bener ini apa ya? Pertama, dari dengar cerita Kalia, aku pengen bertanya banyak banget dari cerita Kalia. Karena ini menarik banget, boleh ya Kalia ya bertanya? Oke. Karena pasti saya jawab. Karena juga aku kan sempet nih upload di sosial mediaku, di Instagram khususnya. Aku tuh sempet nanya, bikin apa sih namanya, tempat untuk bertanya lah, untuk mereka tuh bertanya mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan apa yang bakal kita bahas nih, mengenai pendidikan. Dan ternyata respon dari teman-temanku tuh banyak banget, dan apa ya, mungkin khususnya di generasi sekarang, khususnya dari milenial dulu ya, seumuran aku tuh banyak banget anak-anak yang kayak males untuk belajar,
males untuk melanjutkan perkuliahan atau ke sekolah padahal keluarganya mampu gitu. Dan mereka tuh membayangkan bahwa pendidikan itu ya khususnya kuliah gitu ya kayak sekedar cuman ya udah gitu. Maksudnya lu belajar dan lu lulus ya udah gitu dan belum tentu kedepannya pun bakal berhasil. Jadi kebanyakan teman-temanku tuh punya pikiran lulus S1 tuh nggak dijamin dari lo kuliah gitu loh. Jadi bikin mereka kan males. Nah, sebelum ke pertanyaan nih Kalia, aku pengen sedikit tanya dulu ke Kalia. Berarti Kalia ini udah bermimpi dari kelas 2 SD, 3 SD ya? Ya, Keren dari banget. SD sudah. Aku mungkin mungkin aku kalau jadi Kalia, kalau ditanya cita-citamu apa? Jujur Kalia, aku tuh baru punya cita-cita baru tahun 2018 kemarin. Parah banget. Karena belum pernah terbayang lah, maksudnya apalagi masih kecil 2 SD. Ya ampun, mungkin pas kalian lagi bermimpi, mungkin aku di situ lagi main main kobokan, udah nggak jelas ngapain karena emang nggak kepikiran pendidikan kan. Tapi cita kalian tuh benar-benar motivasi banget sih. Maksudnya dari kayak pertama sih yang aku bisa simpulin dari cita kalian adalah gimana kita tuh bisa melihat keadaan dulu ya Kalia. Kayak kita ngelihat keadaan orang tua kita yang seperti ini dan akhirnya itu membuat kita sadar buat bisa menjalankan sekolah atau kuliah tuh dengan lebih baik lagi kan. Iya. Dan Kalia itu Kalia em, anak keberapa ya kalau boleh tahu atau anak satu-satunya Kalia? Saya anak pertama, saya punya adik 2, Oh, anak perempuan pertama. dan laki-laki. Ya. Oh, berarti bener-bener keluarga Kalia, papa mama Kalia tuh bener-bener mati-matian banget berarti itu ya? Ya, waktu untuk menguliahkan saya itu memang benar-benar apa Perjuangan yang banget. dipunya, iya apa yang dipunya ya dijual gitu untuk saya Iya, bisa membayar uang gedung di iya kampus di betul-betul. kuliah itu. Dan Kalia, kenapa Oke. ngomong-ngomong S1-nya kenapa pilih dari pendidikan guru nih? Karena saya suka anak-anak pertama, kemudian Oh, saya suka oke. ngajar. Ketiga, saya ingin menjadi seorang guru yang lebih baik daripada guru-guru saya sebelumnya gitu. Oh, Oke. keren-keren. Ya, karena saya punya apa ya, kayak mungkin memori ya. Ini saya sih nggak terlalu menjelaskan lebih dalam. Intinya Iya. ada memori di mana waktu saya sekolah mungkin ada perlakuan-perlakuan yang mungkin kurang mengenakan di diri Ah, saya. Tapi saya tidak menyebut itu kapan, di mana saya. Tapi itu saya sempat mengalaminya. Jadi saya punya tekad saya menjadi seorang guru yang lebih baik, yang menyayangi murid-murid dan mengerti, memahami apa isi hatinya dari murid-murid itu. berarti Kalia ini termasuk melakukan pekerjaan pahlawan tanpa tanda jasa dong ya? Kan guru. Kalau guru kan bisa dibilang gitu. Ini Iya betul. aku ngutipnya dari film sih. Kemarin aku nonton. Jadi kalau guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Berarti secara nggak langsung kalian itu ingin memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah guru lakukan kepada kalian sendiri. Iya. Wih, keren-keren. Kerja sebagai guru, ambilnya satu guru juga. Wih, Iya betul. nggak pernah terbayang kali ya. Biasanya kalau orang-orang kan mungkin ya masih masa-masa remaja tuh kalau misalkan apalagi sekarang ini gitu kan, generasiku gitu kan. Itu pasti kan kalau tanya cita-citanya jadi apa? Influencer, selebgram, artis gitu kan. Yang gampang lah intinya yang kayak foto-foto cekrek-cekrek dapat duit. Lebih ke arah memikirkan hasil sebenarnya, duit gitu kan. Tapi kalau kalian sendiri lebih ke arah bagaimana memberikan dampak lah, dampak lebih baik, dampak yang intinya tuh eh, em, lebih ke arah apa sih yang bisa gue lakuin, bukan apa sih yang bisa gue terima gitu loh. Keren keren kali ya. Dan kali ya Terima kasih. ngomongin masalah tadi kali ya bilang kayak ada mungkin beberapa perlakuan guru yang mungkin kurang baik gitu kan ke Kalia. Aku punya sebuah project nih, asik project gitu kan bilangnya. Tapi ini mau minta saran Kalia gitu kan sebagai seorang guru
sebagai seorang yang benar-benar intinya bisa dibilang penggiat banget lah dalam dunia pendidikan gitu kan, perjuangannya, prosesnya gitu. Aku pengen ngomongin masalah sekolah ramah anak nih kali ya. Jadi kali ya sebelumnya aku jelaskan dulu gitu kan. Sekolah ramah anak ini sebenarnya konsepnya sama untuk mendidik anak-anak juga, namun dengan cara yang berbeda gitu kali ya. Jadi lebih ke arah, kan biasanya kalau sekolah biasa itu kan kayak kalian juga tahu kita mengikuti kurikulum yang ada kan, pemerintah yang punya. Jadi anak kelas 2 SD, 3 SD tahulah kapan harus belajar tambah-tambahan, kurang-kurangan gitu kan. Tapi ada kejadian di mana anak-anak tuh kebanyakan pertama mereka tuh kayak belum mampu untuk mengikuti dunia pendidikan yang ada gitu sekarang. Mungkin orang tuanya sibuk jadi anaknya nggak terurus mungkin gitu kan. Nah, sekolah ramah anak ini ada untuk kayak memberikan solusi lah untuk mengikuti keunikan dari pribadi anak-anak gitu kan. Tapi juga anak-anak ini gak lepas dari pelajaran yang pada umumnya ada. Nah, menurut kalian sendiri gimana nih menanggapi sekolah ramah anak ini gitu kalian? Baguskah atau kalian punya saran gitu? Oke. Nah, menurut aku sih mendukung aksi sosial ini. Sekolah ramah anak ini cukup bagus. Nah, namun menurut saya pribadi sebaiknya itu setiap anak itu mengalami proses pendidikan sampai kelas 6. Nah, kenapa SD itu menurut saya wajib? Karena materi pelajaran di SD itu dasar-dasar pengetahuan yang harus diketahui oleh manusia. Jadi, karena materi-materi di SD itu materi-materi yang memang di sekeliling kita ada, kelihatan dan kita bisa melihatnya gitu. Nah, jadinya menurut saya SD itu wajib. Nah, kemudian nanti kalau sudah mengalami selesai SD nih, dan selesai SD kan anak-anak bisa, guru dan orang tua bisa melihat, oh anak saya ini bakatnya apa, anak saya ini bakat minatnya apa, seperti itu. Nah, kalau sudah diketahui barulah untuk melihat anak itu sampai di mana, kemudian anak tersebut bisa diarahkan untuk mengembangkan bakat minat tersebut. Nah, mungkin kalau dari sekolah ramah anak yang Kak Sarah jelaskan tadi, bisa juga untuk memfasilitasi itu semua. Oh, anak bakatnya di sini. Kemudian, atau mungkin anak ada bakatnya berbeda-beda. Seperti itu. Oh Nah, gitu. Oke, berarti memfasilitasi lah ya. Jadi kalau Iya. misalkan emang mendampingi saja tapi tidak merubah sistem yang ada gitu kan. Iya, Oke, betul. paham. Thank you Kalia. Gitu. Nah, Kalia, sekarang kita akan masuk ke question and answer dari banyak banget orang-orang di luar sana. Gini Kalia, kalau mereka nanya ke aku kan aku belum mengalami nih. Maksudnya belum mengalami sampai kayak bermimpi terjadi dan bekerja di bidang yang aku suka juga kan. Tapi kalau ke Kalia sendiri kan, Kalia udah mengalami nih prosesnya dari nol banget sampai sekarang ini. Dan ada beberapa pertanyaan nih Kalia. Yang pertama, dia tanya, Kalia, kalau misalkan Kalia nggak jadi guru, Kalia mau jadi apa katanya? Mau jadi apa tuh Kak? Kalau saya tidak jadi guru, waktu itu saya punya cita-cita untuk jadi koki. Koki, berarti kalian suka masak dong? Waktu itu suka banget namanya masak gitu ya. Mempunyai bidang keinginannya, jadinya memasaknya agak tersingkirkan gitu, tapi tetap suka namanya memasak. Oh gitu. Tapi lebih suka untuk mengajar lah ya. Iya, lebih suka untuk mengajar. Makanya teman-teman, Gitu. kalau misalnya kalian suka sama sesuatu, kejar terus sampai kalian udah nggak bisa, baru lah ya. Oke, berarti yang pertama udah kejawab nih. Kalau misalnya jadi guru, kalian mau jadi apa? Jadi koki, karena kalian suka masak. Bahkan sampai sekarang juga suka. Pertanyaan yang kedua, Kak Lia pernah kebayang gak sih akan terwujud cita-citanya sampai sekarang ini? Mungkin waktu dulu saya merasa apa saya bisa, memang ada pertanyaan, apa
saya mampu, apa saya bisa, apa dengan kemampuan saya yang miliki ini saya bisa. Ya, saya bertanya itu, tapi saya punya keyakinan. Puji Tuhan, Tuhan membimbing iman saya untuk tetap mengejar apa yang saya impikan, dan Tuhan kasih jalan. Tapi di mana di situ semuanya adalah saya serahkan kepada Tuhan. Tolong, saya punya mimpi ini. Tolong kasih arahan, kasih jalan, kasih bimbingan. Jadi saya puji Tuhan dari SMP, Tuhan udah hadir dalam hidup saya dan saya mengerti tentang Tuhan, dan iman saya dibentuk oleh Tuhan dari sejak saya kecil. Seperti itu. Jadi jadi dari iman saya pasti bisa. Jikapun saya tidak bisa, ya itu berarti kehendak Tuhan seperti itu. Tapi saya yakin saya ingin menjadi orang yang berguna, pasti saya akan jadi orang yang berguna. Oke. Berarti kalau misalkan ditanya pernah kebayang nggak? Yang pertama yang pasti harus optimis dulu ya kali ya. Iya, betul. Kalau kalian pernah bermimpi, punya mimpi, harus optimis bahwa mimpi itu akan terjadi. Jangan belum terjadi udah mundur ya kali ya. Betul. Berarti optimis, beriman dan selalu andalkan Tuhan. Intinya betul. apapun yang terjadi, kalau emang gak kesampaian pun Tuhan punya jalan ya Kalia. Iya. Oke, pertanyaan yang ketiga, Kalia, gimana tanggapan orang tua Kalia setelah melihat Kalia sukses sampai sekarang ini? Bisa dibilang sukses dong Kalia, udah sampai tercipta cita-citanya mengajar juga. Ya, orang tua saya awalnya tidak menyangka, karena ini anak saya anak saya ini punya bilangnya apa ya? Bisa dibilang anak saya ini kayaknya udah pinter-pinter banget gitu. Anak saya ini dimulai udah pinter-pinter banget dari SD, SMP, SMA. Kayaknya kemampuannya, bahkan orang tua saya bilang kemampuannya kayaknya pas-pasan gitu. Tetapi saya bisa membuktikan bahwa saya bisa selesai kuliah dengan tepat waktu, dengan nilai yang buat saya itu cukup bagus. Dan bahkan orang tua saya juga heran, kamu bisa ya kayak gitu. Bisa ya gitu. Dan ya orang tua saya bangga. Wih, aku pun bangga Kalia untuk mendengarnya. Kalia ada ngomong kan waktu itu Kalia menjadi lulusan terbaik. Gimana tuh Kak dia? Puji Tuhan. Nah di situ ya saya lakukan hanya saya belajar dan tekun. Saya belajar tekun, dan saya mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita punya kemampuan, pinter dan semua itu, tapi kalau kita nggak mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan setiap hari, pasti akan ada gagalnya. Dan itu saya sebut cuma itu hanya anugerah daripada Tuhan. Itu bukan karena saya, tapi itu semua karena anugerah dari Tuhan. Benar. Karena saya tahu kemampuan saya, tapi Tuhan kasih itu. Jadi itu semua karena anugerah Tuhan aja. Wih, Kalia, God's grace. Oke, keren. Aku juga jadi teringat nih Kalia. Aku pun yang aku bilang tadi, tahun 2018 aku baru punya mimpi. Dan aku pun sama sih, maksudnya aku tipe orang yang ambisius juga gitu kan. Kalia bisa dibilang ambisius gak nih Kalia? Bisa dibilang. Bisa dibilang ya. Oke, berarti kita satu tim nih ya, ambisius banget. Ya emang sama sih seperti yang Kak Lia ngomongin gitu kan. Kalau misalkan bermimpi tuh harus optimis bisa terjadi. Dan intinya ketika kita udah pernah sempet gitu bermimpi atau punya tujuan, tujuan misalnya kita mau kemana akhirnya gitu kan. Kayak kuliah, kayak pas kita kuliah mungkin kita mau ambil beasiswa, kita mau jadi lulusan terbaik. Nah itu harusnya bersyukur ya Kak Lia. Karena banyak loh orang-orang yang nggak terpikirkan gitu, kuliah asal aja gitu masuk kelas dan kelar gitu kan, masuk kelas dapat sesuatu, pergi pun nggak dapet gitu. Tapi aku pun sama, aku tipe orang yang lagi ngejar beasiswa sekarang, dan intinya memberikan dampak di kampus dan memberikan dampak baik juga di luar kampus juga kan.
berkegiatan, bersosialisasi, dan dengar cerita Kalia tuh bener-bener memotivasi aku banget dan menginspirasi aku banget, khususnya secara pribadi. Karena apa ya, dari cerita Kalia juga tadi kan dibilang dari keluarga yang pas-pasan, yang bahkan kedua orang tua pun bukan dari keluarga yang memiliki pendidikan yang oke gitu kan. Iya. Dan kerennya adalah dari umur 2 tahun Kalia ini udah bisa kayak berpikir gue pengen sekolah tinggi. Jujur sih, aku Kelas 2, Kak. iya kelas 2 dari Iya. kecil kan. Aku Iya. pengen dapat sekolah tinggi gitu kan. Kalau aku sih mungkin kelas 2 kayak udah gak mikir Kalia bakal mau ngapain, udah gak tahu begitu kan. Jadi benar-benar kayak ya menjalani perjalanan hidup tuh emang kita nggak pernah tahu ya Kalia. Iya, Selain betul. kita cuma bisa bermimpi dan beriman dong sama Tuhan. Pertanyaan selanjutnya nih Kalia. Oke. Kalia minta tips dan triknya dong dari Kalia untuk anak-anak milenial supaya tuh nggak males belajar, bisa tercapai cita-citanya. Gimana tuh Kalia? Yang saya pegang waktu selama saya sekolah ya, yang saya pegang cuma aku mengetahui tujuan hidupku kemana, cita-citaku kemana, aku mau jadi apa, itu yang selalu dipegang. Kemudian ingatlah orang yang aku sayang. Jadi aku menyayangi kedua orang tuaku. Dari itu aku menyenangkan kedua orang tuaku. Aku tidak mau mengecewakan orang tuaku. Mungkin ada pendengar yang mungkin aku nggak sayang orang tuaku, atau mungkin aku nggak ada yang aku sayang. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Bahkan sayangilah dirimu sendiri. Pasti tentu kita semua dari kita menyayangi diri kita sendiri. Sayangi diri kita sendiri ya. Jadi kalau memang tidak ada satupun orang yang bisa kita sayangi, sayangilah diri kita sendiri. Oke. Dan itulah karena dengan sekolah, dengan belajar, itu pasti kita akan bisa memperbaiki hidup kita menjadi orang yang lebih baik, punya cara pikir yang lebih baik juga, seperti itu. Dan pastinya itu akan membuat hidup kita lebih baik lagi. Oke. Berarti ya intinya adalah yang aku suka yang terakhir kali ya. Kalau emang gak ada yang bisa kalian sayang lagi di dunia ini, sayangilah diri kalian. Gak mungkin dong kita gak menyayangi diri kita kan. Iya, betul. Berarti lakukanlah yang terbaik agar dirimu pun mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Iya, betul. Dan Kalia, menurut Kalia sampai sekarang ini sudah cukupkah bisa dibilang sukses karena Kalia udah sampai cita-citanya, atau Kalia masih ingin aku masih ada nih beberapa hal yang belum aku kesampaian gitu, atau gimana? Masih ada yang belum kesampaian. Apa tuh Kalia? Saya punya impian, saya bisa sekolah S2 di luar negeri, tapi dengan beasiswa, bukan dengan uang saya pribadi, tapi saya mau itu dari uang beasiswa untuk saya bisa kuliah di luar negeri. Seperti itu. Kalia kalau mau kuliah luar negeri mau di mana dan jurusan apa lagi nih Kalia? Ininya tetap dalam pendidikan. Pendidikan waktu itu saya sempat berpikiran untuk ke Kanada. Gitu. Wih. Oke. Ke Kanada. Cuma saya tidak terlalu untuk harus di Kanada sih. Tidak. Cuma ininya saya mau mencoba melihat pendidikan di luar negeri itu seperti apa. Aku mau mempelajari di mana pendidikan di sana seperti apa, bagusnya seperti apa gitu. Berarti intinya walaupun kita melihat gitu kan ya, kita melihat bahwa Kalia udah keren banget nih. Maksudnya bisa tercapai lah cita-cita, bisa lulus S1 dengan baik juga, lulusan terbaik, dapat beasiswa gitu kan, membanggakan orang tua di umur yang pasti bilang muda loh ini. Dan kalian masih bermimpi untuk melanjutkan dunia pendidikan tapi dengan sudut pandang yang berbeda ya, dari luar negeri gitu kan. Itu keren sih Kalia, beneran. Karena ya balik lagi gitu, anak sekarang tuh jarang kali ya yang bakal mikir kuliah sampai S2, S3 gitu. S1 lulus aja udah alhamdulillah atau puji Tuhan, udah bersyukur gitu. Tapi ini kayak
Kalia keren banget. Ya kita bakal doain lah yang terbaik buat Kalia supaya Kalia pun bisa semangat terus untuk mengejar impian selanjutnya ya Kalia. Amin. Dan Kalia, aku suka banget quotes dari Kalia yang mengenai jangan melihat siapa yang bicara tapi dengarkanlah gitu kan ya. Apa yang baik Iya. dan buang yang buruk. Iya. Itu maksudnya dari Kalia tuh gimana tuh Kalia? Nah, itu yang membuat hati saya damai karena ya kita kan setiap hari kita dikasih nasihat sama orang. Tapi terkadang kita melihat siapa yang bicara. Contohnya, saya disuruh untuk belajar. Kamu belajarlah sana, belajar ini, belajar itu. Nah, kalau saya melihat orang yang berbicara, kamu aja nggak bisa, kok nyuruh-nyuruh saya. Betul. Ya, tapi saya nggak mau lihat siapa yang berbicara. Bahkan itu yang ngasih tahu saya anak kecil, saya akan lakukan. Karena saya mendengarkan apa yang dia katakan. Oh, memang dikatakannya itu bagus, belajar, ya saya belajar. Atau mungkin saya dikasih tahu oleh orang, rajinlah beribadah. Padahal yang ngasih tahu itu belum tentu dia rajin beribadah. Iya. Tapi saya tetap melakukan yang dia katakan, yaitu beribadah. Itu yang membuat hidup kita akan menjadi semakin baik. Seperti itu. Berarti, wah ini pas banget nih. Aku kena banget nih dengarnya. Berarti emang jangan pernah memandang siapa yang berbicara, tapi dengarkanlah perkataannya. Kalau emang itu baik buat kita, lakukanlah. Kalau emang enggak, biarkanlah. Betul Kalia. Karena kayak Kalia juga ngomong, kadang kita tuh sebagai anak ya, khususnya anak nih, kita tuh sering banget melihat siapa dulu yang ngomong gitu. Kayak seakan-akan kalau dia nyuruh kita belajar, lu aja nggak belajar, ngapa nyuruh gue gitu kan? Tapi di sini kita diajarin sama Kalia untuk lebih ke arah dengarkanlah apa yang dia bilang. Kalau emang itu baik buat kita, disuruh belajar apa susahnya gitu kan? Toh juga kebaikan buat diri kita bisa lebih baik. Tapi jangan melihat siapa nih yang orang yang ngomongnya, tapi dengerin aja. Thank you Kalia, senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Kalia. Dan untuk nutup podcast kita hari ini, aku pengen nih Kalia, kita sama-sama sebutin tagline, jargonnya kita nih. Kalau misalkan lagi buka podcast ini, pas nutupnya, kita tuh bakal bilang, this is for you and from you. Oke Kalia, kita mau ngomong bareng-bareng. Oke, kita ngomong bareng-bareng ya Kalia. Oke. 1, 2, 3. This is for you and from you. Oke. Kita ulang lagi boleh nggak sih? Boleh Kalia. Ayo kita ulang lagi ya. Soalnya kita ngomong gini tuh supaya podcast ini tuh dibuat bukan cuman untuk mereka dengar, tapi ini loh dari mereka dan untuk mereka juga gitu. So mereka kembali mengingat mengenai perjuangan mereka, motivasi hidup mereka sendiri dan memotivasi orang lain. Oke Kalia. Apa tadi? Coba ulangi lagi. This is for you and from you. Oke. 1, 2, 3. This is for you and from you. From you. Oke deh Kalia. Thank you banget ya Kalia udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita, cerita-cerita tentang kehidupan Kalia. Dan ini benar-benar memotivasi banget buat kita-kita yang ngedengar, khususnya anak milenial sekarang ini. Sukses terus ya Kalia. Terima kasih Kak Sarah. Oke. Tuhan berkati. God bless you Kak. Bye. Senang banget teman-teman dengar cerita dari Kalia, gimana caranya supaya kita tuh bisa menjadi generasi penerus bangsa khususnya yang lebih baik lagi. Dan teman-teman buat kalian mungkin yang masih sekolah, masih bekerja atau berkuliah khususnya, jangan pernah yang namanya tuh kalau ada orang yang nasihatin kita, ngasih kita kata-kata yang baik, motivasi kita, jangan pernah kita tuh kayak ngomong, lu aja gak ngelakuin, ngapain lu nyuruh-nyuruh gue. Tapi kayak Kalia sendiri ngomong, lakukanlah apa yang emang tuh baik untuk kita lakukan, dan jangan pernah melihat siapa yang ngomong. Dan dari cerita Kalia juga kan, hampir 30 menit ini Kalia tuh cerita mengenai perjuangan dia dan keluarganya dari titik terendah, bener-bener nol banget,
dari mungkin keluarga yang bener-bener gak ada pendidikannya, tapi kalian berusaha dan bertekad besar untuk membanggakan keluarganya dan terus bergiat dalam dunia pendidikan, dan ini memberikan dampak baik juga. Dan teman-teman, saranku adalah terakhir dari Cita Karya ini, lakukanlah yang terbaik, bermimpilah setinggi dan sebesar-besar mungkin, dan teruslah optimis sama mimpi kalian. Kalau emang ada yang matain semangat kalian, ada orang yang nggak bisa kalian sayangi di dunia ini, kayak seakan-akan ngapain lah gue hidup, ngapain lah gue ngelakuin yang kebaikan, ngapain lah gue bermimpi segede-gede mungkin, toh juga nggak ada yang bisa gue banggain. Ada satu pribadi yang bisa kalian banggain, yaitu adalah diri kalian sendiri. So teman-teman, untuk menutup podcast kali ini, kalian boleh banget untuk like, subscribe, share, dan komen. See you di next podcast. Bye-bye.